Kalau ngomong nggak ada berhentinya, Pak, ini begini. Stop. Nggak boleh. Merintah nggak boleh. Jangan. Ibu tugasnya cuma sayang aja dah sama suami. Nurut apa kata suami? Ya. Apalagi untuk masalah uang, jangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Kita kumpul di sini acaranya apa ini? Acaranya apa? Maulid Nabi Muhammad. Senang? Bahagia? Berarti masih punya iman. Insya. Ada nggak yang nggak bahagia? Ada nggak yang pusing? Ada nggak yang sumpek? Ada, semuanya nikmat Habib. Berkat dapat. Snack. Gue cuman aqua doang setengah. Besok sediain kayak yang manis gitu. Ada teh embun gitu kan, dingin enak ya. Panitia, tehnya bikin, la ilaha illallah. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kebahagiaan ada di dalamnya, kesenangan ada di dalamnya, sumpek enggak ada, hati yang kaku enggak ada, semua diliputi dengan kesenangan kepada Nabiuna Muhammad. Ini yang punya acara masjid atau perorangan, desa atau masjid. Ah, lu perimplan lu tadi masjid, orang desa. Pak Lurahnya ada. Pak Lurah luar biasa. Pak Lurah besok jadi camat. Berkah Maulid. Amin. Pak Camat ada. Pak Camat yang wakilin ada. Pak Lurah katanya. Insyaallah mudah-mudahan Pak Lurah panjang umur, sehat afiat. Acara Maulid yang diselenggarakan oleh desa, mau nggak mau, suka nggak suka, satu desa diberkahkan oleh Allah. Ini bukan Rifki yang bicara, tapi para alim ulama. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika di satu kampung diselenggarakannya Maulid Nabi Muhammad, pasti cahaya tersebut sampai ke arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang punya utang, ingat utang. Lo mak sengaja lupa-lupain lo mak. Saya mau ngasih amalan lunas utang, mau? Mau nggak? Catat baik-baik. Mau? Bayar. Insyaallah lunas. Amin. Amin. Nanti ada apa zikiran-zikirannya. Ada zikiran nanti saya kasih. Ini hadiah dari saya karena keterlambatan. Nanti dikasih amalan, bukan dikasih duit ya. Amalan. Setiap amal itu pasti ada pahalanya, ada. Pahala ada, rezeki dilancarin. Alhamdulillah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang suka, ada yang enggak suka. Ada yang bukan benci, bukan, tapi dia kurang suka. Yang kurang suka, boleh nggak kita benci? Nggak boleh. Yang suka, boleh nggak ngebenci orang yang kurang suka? Nggak boleh. Kenapa? Karena inilah yang diajarkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan itu rahmah. Perbedaan itu rahmah, kasih sayang. Makanya ada laki-laki sama perempuan, itu berbeda. Kalau laki sama laki
Jangan ya, nggak boleh. Perbedaan itu rahmah. Islam itu diibaratkan sebagai perahu. Pernah naik perahu? Belum? Naik dong. Ke Dharma. Naik perahu. Yang namanya perahu, kalau zaman dulu kan nggak pakai mesin. Betul? Pakainya apa? Dayung. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah. Bentuk dayung sama semua apa beda? Beda. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang oval, ada nggak? Ada. Dayungnya beda, tujuannya sama. Itulah seneng nggak ngedenger kayak begini? Adem nggak denger kayak gini? Jangan kafir-kafirin orang. Lu bikin maulid kafir. Kenapa? Apalagi kita pernah duduk sama-sama sama dia, kita ngelihat dia sholat. Dia sholat, madhab kiblat, bacaannya sama kita. Kalau itu yang disampaikan kafirnya ke kita, maka kekafiran tersebut akan kembali kepada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita nggak diajarin sama Nabi. Ya. Nah di sini apa sih letaknya nih? Perbedaannya apa? Kenapa kita terlalu memuliakan Nabi? Kita memuliakan Nabi karena Allah lebih dulu memuliakan Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Ini kan dikasih tahu sama Allah, sesungguhnya akan datang seorang nabi dari golongan kalian wahai manusia. Nabi manusia apa jin? Nabi manusia apa malaikat? Manusia. Oh kalau gitu manusia sama sama kita? Enggak, beda. Nabi manusia, betul kita manusia, tapi kalau sama tidak. Nabi ditugaskan oleh Allah sebagai Rasul. Nabi menerima wahyu. Kalau kita punya anak namanya, betul lebih betul. Betul lebih betul. Kalau Nabi terima wahyu, kalau kita punya anak, beda nggak? Beda. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memuliakan Nabi? Yang pertama, Nabi SAW diturunkan bidan 4. Diturunkan bidan 4 dari surganya Allah. Kita waktu ngelahirin ibu kemana? Rumah sakit. Ke bidan. Puskesmas. Bidannya berapa? Satu. Ngedennya sendiri. Nabi begitu lahir mah nggak nyusahin orang tua. Kita menjadi anak dari mulai lahir sampai gini hari masih nyusahin orang tua. Beda nggak kita sama Nabi? Nabi punya bidan 4 bidadari dari surga. Kalau kita kan dukun beranak. Betul nggak? Beda nggak kita sama Nabi? Kalau sesar 15 juta. Betul? Normal 7? Mahal, sarwa baik. Betul nggak? Kalau Nabi kan enggak. Ibunya lahir dalam keadaan sehat walafiat. Nabi terlahir ke dunia 4 perempuan yang menyaksikan di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. 4 orang perempuan yang menyaksikan kelahirannya. 4-4-nya memiliki keberkahan dari Allah. Yang pertama, Thuwaibah. Sayyidah Thuwaibah, beliau adalah budaknya Abu Lahab. Saat beliau menyampaikan kegembiraan atas kelahiran Nabi, Abu Lahab membebaskan dia dari budak menjadi hamba merdeka. Berkah nggak? Cuma nyampaikan berita bahwa Siti Aminah, Sayyidina Abdullah, adiknya beliau telah memiliki anak laki-laki. Disampaikan Abu Lahab, gembira Abu Lahab. Thuwaibah dijadikan hamba merdeka. Itu keberkahan yang pertama. Yang kedua, yang bernama Fatimah. Fatimah nikah dengan Zaid, memiliki anak bernama Utsman.
bukan Sayyidina Utsman bin Affan ya. Sayyidina Zaid dipilih oleh Nabi untuk menjadi imam. Anta imamul qaumik. Nabi memerintahkan, engkau adalah imam kaummu. Yang memerintah untuk menjadi imam siapa? Nabi. Gak sembarangan lo pilih-pilih imam. Kalau kita milih orang yang menjadi imam, yang dilihatkan dia kelihatannya solehnya, betul ya? Bagus mahrajnya, betul? Ya kalau yang enggak juga ya kita lihat, oh ini orang kaya nih, imam pak, imam. Karena kekayaan. Ini Nabi yang milih. Kalau Nabi yang milih, berkah hidupnya. Terus yang ketiga siapa? Ummu Aiman. Siapa namanya? Ummu Aiman memiliki anak yang bernama Abdurrahman bin Auf. Orang yang kaya raya. Keberkahan ditimpakan kepada anaknya daripada Ummu Aiman. Yang keempat, Nabi SAW diberikan salah satu wanita yang terbaik. Ummu Aiman ini dari mulai lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi beliau ngalamin. Ummu Aiman dari mulai lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi, sirah nabawiyah paling banyak tentang kelahiran Nabi dari Ummu Aiman. Dari Ummu Aiman. Kenapa? Karena beliau yang menyaksikan langsung. Keberkahannya luar biasa. Ada yang mengatakan seakan-akan bulan itu akan sampai kepada pangkuan Nabi SAW. Untuk apa? Untuk ta'ziman wa takriman lin Nabi Muhammad SAW. Bulan turun mau cium dengkulnya Nabi. Kalau kita begitu lahir siapa yang ciumin? Ibu, bapak, tante. Itu kan bedanya kita. Ada lagi bedanya yang lebih parah antara kita dengan Nabi. Mau dengar gak? Mau dengar gak? Sekarang ini kita udah dapetin berkah belum? Udah ngerasain berkah belum? Tahu berkah? Tahu arti berkah? Pernah makan cabai? Pernah makan cabai? Rasanya apa? Pernah lihat pedasnya? Pernah pegang pedasnya? Adanya keberkahan itu pula dapat dirasa tapi tidak dapat dilihat atau disentuh. Arti berkah, uang di kantong belum habis udah datang lagi rezeki, itu namanya duit aja lo paham. Kelihatan emang mukanya lagi kurang duit. Corona sih. Tapi alhamdulillah ya, Kabupaten Kuningan insya Allah corona diangkat oleh Allah dari Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya Pak Lurah agak santai, gak deg-degan. Tahun kemarin mau bikin maulid, jangan, nanti saya dimutasi ke Manokwari. Betul Pak Lurah ya, bahaya. Tapi alhamdulillah ini dia nih. Kita udah syukur belum sama Allah? Udah syukur belum sama Allah? Ini salah satu tandanya kita bersyukur kepada Allah. Kalau ada perbedaan di antara yang merayakan maulid dengan yang tidak, wajar, biarkan. Itu ada khilafiyah. Itu ada dalilnya masing-masing, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau kita yang mencintai Nabi, kita yang mengaku sebagai umat Nabi, kita ini wajib untuk merayakan maulid. Neng, wanita, Bu, bilangin nama anak, jangan murahan. Saya mah nggak salahin yang laki, perempuannya gatel. Maaf dulu, jangan tersinggung, jangan, nggak boleh tersinggung. Kenapa? Saya ini lagi pengen kita selamat sama-sama di yaumil qiyamah. Kenapa? Yang paling banyak di neraka laki apa perempuan, Pak? Jangan pacaran ya. Lagi perempuan demen banget dikasih bunga, senang banget ya Allah. Pak, saya bingung Pak sama perempuan, dikasih bunga senang, nggak bisa tidur digegepin aja. Blow on ya.
yang satu tangkai bunga ini akan menjadi saksi bukti cintaku kepadamu. Gua tampol nih. Neng, gelis, cintanya disimpan dulu. Masa dikasih I love you, ambil. Penjitak aja yang begini nih. Jangan murah, itu namanya murah. Bunga berapa bunga? Nah lu sering beli bunga lu ya? Tahu amat harganya lu. Bunga 10.000, harga diri hilang. Foto kirim. Buka jilbab, buka. Foto lagi kirim. Lama-lama buka tuh. Atuh. Gara-gara Bu, kalau saya dikasih bunga tersinggung. Yang dikasih bunga orang hidup apa orang mati? Terus lu disumpahin mati. Modal I love you doang. Genit tuh genit. Entar kalau udah nikah baru pacaran. Pegang bunganya. Maaf saya nggak butuh love you, saya butuhnya gobil tuh. Itu baru perempuan. Lo begitu lo. Laki-laki sih begitu. Love you. Duit cuma 5.000 lo. Anak orang lo kasih cimol mulu tiap kali jalan. Kenyang kagak, ucus melar. Betul nih. Lu mau aja sih. Motornya keren, lo makan lo motor. Duit 5.000, duduk di pinggir jalan, cendol makan satu berdua. Pura-pura romantis, emang aja tuh laki kere. Jangan ya. Harus jadi wanita yang mahal. Jangan bisa disentuh, apalagi tahu bagaimana seluk-beluknya. Gak boleh, perempuan itu harus tertutup. Kecuali laki tersebut datang ke rumahnya meminta kepada orang tuanya, itu baru luar biasa, itu laki sejati. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini model laki-laki begini nih, ya. Paham ya? Harus tapi maharnya murah. Kalau di hidupnya jangan murahan. Wanita itu mahal, tapi mahar kata Nabi, wanita yang maharnya paling murah itulah akan menjadi istri yang solehah. Lo cari dah tuh yang murah. Kalau bisa dinego-nego sampai 100% free ongkir. Kalau nggak bisa diongkir juga ya retur. Cari perempuan yang murahan. Maharnya bukan perempuan, bukan. Paham sampai sini? Paham insya Allah. Kalau udah omongin cinta, nggak bisa dibilang apa-apa yang jauh jadi dekat. Ada orang Raja Danu nikah sama orang Luragung ada? Ada nggak? Dekat apa jauh? Karena cinta bisa jadi satu, betul? Kenapa? Karena saling mencintai. Cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Apalagi kalau cinta ditikung sahabat. Sakitnya tuh di sini. Pak maaf, saya ngomong sama anak muda, kalau bapak gak perlu dinasehatin, bapak mau udah kolot. Hidupnya bapak udah duluan sih. Maafin ya. Tapi ntar masalah ibadah kita ngomong Pak, kenapa? Giliran yang orang tua ibadah. Iya kan umur tinggal dikit lagi. Maaf ya. Anak muda, bukan berarti anak muda nggak boleh ibadah. Masjid begini indah, masjid begini bagus, sholat subuh begini nggak banyaknya. Gelok lu. Sholat subuh berapa rakaat? Kayak mana kan sih? Berapa sof subuhnya? Subuh berapa sof? Setengah. Makan kue setengah mana kenyang. Saya subhanallah demi Allah tadi saya acara di Cidahu. Banyak jamaahnya luar biasa. Di sini banyak 2 kali lipat dari jamaahnya.
Tapi demi Allah saya nggak bangga kalau orangnya banyak. Saya lebih bangga, saya akan menjadi senang, Nabi senang, Allah senang tatkala sholat subuh kita segini nih banyaknya. Bu, ibu sholat subuhnya di rumah. Ibu sholat subuh di masjid. Suami dianggurin di rumahnya. Bangunin. Yang ceritanya kan mesra. Saya kelihatan ibu-ibu Raja Danu kalau manggil suami manehna. Kok mah kelihatan gak ada akhlaknya. Bilang sama anak, manehna. Ketok Pak sekali-kali Pak. Manehna emang gua punya nama gitu. Bu, subuhnya di rumah. Bapaknya diingetin, yang bentar lagi subuh ya. Ini udah azan yang, ayo bangun ya. Apa kata Imam Syafi'i? Jika laki-laki ada yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaian dengan pakaian wanita. Kelihatan lu ya, pakai rok lu, pakai daster. Harus makmurin masjid. Siap makmurin masjid? Siap makmurin masjid? Insya. Jangan gunung yang tinggi kita nyampe masjid samping rumah, langkah kaki kita beratnya luar biasa. Saya mau tanya, kita ini mati disolatinnya di mana? Emang masjid mau nyolatin lu? Saya cuma mau bilang sama kesepuhan, sama DKM, kalau ada anak muda mati jangan sholatin di masjid, jangan. Apalagi dia bukan orang ahli ibadah, jangan nggak pernah sholat di masjid, biarin gelindingin aja. Mumpung itu kan turunan tuh. Jangan. Kita butuh Allah. Allah sih nggak butuh kita. Kita butuh ibu bapak dikasih rezeki, siapa yang ngasih? Bilang suami gue tampol. Siapa yang ngasih? Allah. Bapak dikasih rezeki, siapa yang ngasih? Bilang bos, bilang itu. Allah yang ngasih. Bapak saat ini ada rezeki di hadapan bapak, dakwah. Apa dapat? Engkeng. Itu apa itu? Enggak, sebelahnya. Lu nganggur lu. Acara maulid ada akurnya. Tapi ini anggur buah. Itu rezeki itu. Siapa yang doa? Bukan doa kita, belum tentu ini doa kita yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi doa orang tua kita, bisa jadi doa nenek moyang kita. Kenapa? Untuk dibukakan pintu rezeki. Allah kasih. Begitu kemarin ada corona, pusing nggak? Apa yang dipusingin? Nah kan mulai bingung kan lo? Saya cuma mau nanya itu toh, kenapa pusing? Boga duit. Betul ya? Saya mau tanya, makan duit makan nasi? Makan duit makan nasi. Pagi masih sarapan, siang masih makan, sore masih nyemil, malam masih makan. Apa yang lo pusingin hidup makan mulu? Butuh duit Habib. Iya kita butuh uang, tapi jangan dijadikan Tuhan dong. Bapak masih ada kerjaan, itu sawah ada, singkong dicabut masih bisa buat dimakan. Saya Pak jadwal uang. Kebayang gak lu? Raja Danu ada yang mau datang ke rumah Bibi, saya bawain beras, saya bawain telur, buru-buru. Giliran acara wajib datang ya Habib ya. Kalau kagak, awas aja. Giliran gue susah, datang juga kagak. Tapi alhamdulillah saya naik 18 kilo. Alhamdulillah. Kenapa? Berkah. Saya punya teman-teman yang baik-baik. Lu mau enggak? Teman-teman baik, rezeki dari Allah itu, teman-teman baik itu adalah rezeki bukan hanya berupa uang. Kita punya istri yang soleha, rezeki. Kita punya suami soleh, itu rezeki. Kita punya anak yang soleh, itu rezeki. Semua rezeki dari Allah. Coba kita nggak kebayang rezeki yang paling utama diberikan kepada umat saat dimana Allah menciptakan Nabi Muhammad. Dosa sebesar apapun seorang hamba diampuni oleh Allah jika duduk di dalam satu majlis disebut nama Allah dan Nabi-Nya.
Amin. Amin. Amin aja kudu disuruh. Coba berkah hidup kita. Kalau udah ada keberkahan, nah Nabi ini punya berkah, Pak. Kita punya berkahnya nggak? Ada, tapi dikit. Kita punya berkah, kecuali ke anak kita. Punya keberkahannya. Orang tua kita, ada keberkahannya buat kita. Ini enggak, ulama cium tangan sampai bolak-balik, sampai lepek. Kadang cincin hilang. Ini cincin terakhir nih, jangan macam-macam lu ya. Begitu salaman cium tangan, wah habis mukanya dipeper-peper. Sama orang tua boro-boro cium tangan, itu juga Idul Fitri tos. Gelo. Ada berkahnya, ada ulama, ada kiai, ulama, habaib, ustadz, ada berkahnya. Tapi nggak seberapa berkahnya kalian kepada orang tua. Orang tua kalian jauh lebih berkah. Kalian ziarah sampai ke Papua. Ziarah ada wali, kita ziarahin. Begitu ziarahin kita al-fatahin, hidup lagi Bib. Keramat Bib, keramat. Doanya nggak bakal dikabulin kalau kita nggak cium tangan sama orang tua. Percuma. Orang tua yang ada di rumah itu disayangin dong. Bu, susah ngelahirin Bu. Sulap. Hah? Susah nggak? Antara hidup dan mati, betul? Ibu kalau disuruh pilih, ibu yang mati apa anak yang mati, ibu pilih yang mana? Kamu pilih dua-duanya gua. Setahu saya, setiap hati orang ibu, perempuan itu kan pakai perasaannya, Pak. Anak di mana dilahirkan, pasti jika harus memilih ibunya yang nggak kuat mati atau anak yang mati, pasti ibu mengatakan, biarkan dokter, biar saya yang mati. Yang penting anak saya bahagia dunia wal akhirah. Betul nggak itu jeripayahnya ibu? Betul nggak? Itu ibu. Makanya ibu ada surga di bawah telapak kaki. Tapi jangan sombong. Tentang surga di bawah telapak kaki jalan begini aja. Surga. Ibu boleh punya surga buat anak ibu. Ibu surganya sama siapa? Suami. Ya jadi jangan main lu punya surga buat anak lu nggak punya surga. Taat sama suami, taat sama cium tangannya, cium keningnya. Malu. Udah halal sih masih malu aja. Enaknya suami istri pandang-pandangan, Allah turunin rahmah. Rontok dosa kecilnya. Alhamdulillah. Minta sepanjang jalan pandang-pandangan. Kalau kecebur ya udah resiko. Pegangan tangan merontokin dosa-dosanya juga. Nanti pulang pandang-pandangan sambil pegang-pegang. Gak apa-apa dibilang orang ini kayak gajah sirkus, biarin aja, biarin. Berkah. Bu, di surga banyaknya laki-laki. Seneng gak? Karena kita ini orang yang teraniaya, Pak. Betul. Di neraka banyak teman, laki apa perempuan? Perempuan, enak lu. Kenapa? Laki-laki ini teraniaya, dizolimin sama perempuan. Perempuan lebih banyak di neraka, kenapa? Karena nggak taat sama suami. Kalau ngomong melotot, colok matanya. Kalau ngomong nggak ada berhentinya, Pak, ini begini. Stop. Nggak boleh. Merintah nggak boleh. Jangan. Ibu tugasnya cuma sayang aja dah sama suami. Nurut apa kata suami? Ya. Apalagi untuk masalah uang, jangan. Nabi SAW saat terlahir dalam keadaan kurang mampu. Nabi bukan orang yang punya. Nabi itu dari kecil mengembala, mencari sesuap nasi. Beda antara kita dengan Nabi. Kalau Nabi punya keberkahan, kenapa? Keberkahannya ditumpahin kepada umat. Sampai kapan? Sampai yaumil kiamah. Bahkan kita ditunggu sampai di depan pintu surganya Allah. Itu Nabi. Kalau cintanya kita suami sama istri, kita sama anak,
Itu ada batasan, sampai batasan dia sampai ke liang. Betul enggak? Bu, bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Bapak, ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat. Oh, gak, mending aku cari lagi, Bib. Itu perbedaan. Kenapa? Karena cintanya manusia ada batas, ada batasan, jika ada batasan. Beda juga kita dengan Nabi. Nabi keberkahannya luar biasa. Nabi 7 hari 7 malam nggak makan. Yang dipikirin siapa? Umat. Apa katanya? Aku tidak makan selama 7 hari ini. Aku berpikir bagaimana nasib umatku kelak di akhir zaman, yang mereka dalam keadaan kelaparan 7 hari belum makan. Aku dapat merasakan kesusahan umatku di akhir zaman. Kalau kita kan beda, sampai kini hari ada nggak kelaparan 7 hari? Corona kemarin, kerjaan nggak ada, ekonomi turun. Tapi pernah nggak kita puasa selama 7 hari nggak makan? Enggak, semua masih diberikan sama Allah. Kenapa? Karena susahnya kita sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Malu kita nih sama Nabi, malu ibu bapak, demi Allah malu. Setiap doa kita minta masuk surga, la ilaha illallah, nggak punya malu. Sholat kagak sinkron hati sama pikiran. Pikiran kemana, hati kemana, gak ada husu-husunya. Kira-kira yang begitu kita masuk surga nggak tuh? Sholat kita benar apa enggak nih selama ini? Gimana mau benar? Kompor belum dimatiin ingat. Dompet ngegeletak takut ketahuan istri tahu. Kan kita udah janji sama Allah, inna salati wa nusuki wa mamati. Kita udah janji sama Allah, aku serahkan semua hidupku, matiku, zakatku, sedekah, semua aku berikan kepadamu ya Allah, pasrah kepada. Tapi begitu kita sholat lupa semuanya. Ingat mahalnya iman. Salah satu perayaan Maulid ini, yuk kita tambahin keimanan kita kepada Allah. Gak ada saat kita mau kenal sama Allah. Gimana kita mau kenal sama Allah? Allah gak kenal sama kita. Kita mau di doa kita dikabulin, ya kita deketin. Siapa yang doanya lebih sering dikabulin? Siapa? Nabi Muhammad. Doanya pasti dikabulin Nabi. Coba kita lihat bapak, ibu. Sebelumnya kan belum kenal saya, betul nggak? Bapak ibu ngundang saya ke tempat ini, ada perantaranya nggak? Itu namanya calo. Namanya calo akhirat. Calo, kalau bahasa gaulnya calo. Kenapa? Saat dimana orang yang gak kenal, yuk kita kenalin Habib kita di desa butuh ilmu. Sama, saya juga masih butuh ilmu. Bukan berarti saya pakai imamah, saya pakai sorban, saya pakai gamis, saya pasti orang yang berilmu dan orang yang udah pasti dijamin masuk surga. Enggak, tapi saya berharap apa yang saya sampaikan kepada di malam ini mudah-mudahan bisa menjadi hidayah buat saya dan saya mendapatkan syafaat dari kalian semua. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua. Dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.